Dalam video saya kali ini, saya akan membahas suatu hal yang sangat menarik, tapi juga sensitif. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang kaum elit. Kalau Anda sering menonton video atau membaca artikel tentang teori konspirasi, seharusnya Anda sudah sangat familiar siapa itu kaum elit. Bagi Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya sarankan agar tidak skip video saya. Kenapa? Agar informasi atau ilmu yang nanti saya sampaikan itu full, tidak kepotong-potong, tidak setengah-setengah. Dan saya sarankan juga untuk menonton video-video saya yang lain, karena dalam channel saya, video satu dan video yang lainnya itu saling berkaitan. Dan saya membuka diri untuk Anda komen, like atau sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Dan saya juga membuka diri untuk sharing kita di sini karena berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk menambah wawasan kita. Oke, dalam video saya kali ini sangat menarik tapi juga sensitif ya. Kenapa? Karena saya akan membahas kaum elit. Siapa sih sebenarnya kaum elit? Ya mungkin sebagian kita atau ini udah bukan jadi rahasia lagi ya. Ada beberapa kelompok yang memang menguasai dunia, yang memang dia mengontrol para pemimpin dunia, dan bahkan hampir semua tatanan negara, sosial, dan lain sebagainya itu dikuasai oleh mereka. Saya sebut dengan kaum elit. Bahkan termasuk mereka lah yang punya sosial media di dunia sekarang ini. Oke, kenapa sih saya akan membahas mereka? Karena gini. Ini terkait video saya ya. Ada beberapa video saya itu yang nggak ada iklannya. Saya nggak ngerti kenapa. Kalau mengikuti aturan YouTube, video saya ini nggak melanggar sebenarnya. Nah, ada juga kalau Anda menyaksikan live saya yang kemarin, itu saya mendapatkan email. Video saya dihapus. Karena nggak ngerti itu kenapa, tapi video saya dihapus. Mungkin, kalau menurut saya ya, itu dari judul. Kenapa sih judulnya? Itu kan mengaktifkan kekuatan pikiran melalui alam bawah sadar. Nah, itu yang saya curiga. Kenapa video saya dihapus? Kalau Anda yang mengikuti live dari video saya kemarin juga, itu juga ada beberapa kendala teknis. Menurut saya itu wajar ya, karena saya baru pertama kali live. Mungkin itu kendala teknis, sinyal, dan lain sebagainya. Ternyata gitu ya, itu bukan. Jadi ketika saya ngomong yang rada serius, itu tiba-tiba sinyalnya rada terganggu. Padahal di tempat saya koneksi internetnya cukup lancar dan stabil. Tapi entah kenapa pas saya live waktu itu jaringannya tiba-tiba ya rada-rada macet ya. Tapi video saya akhirnya bisa tayang. Sebelumnya ada email yang masuk ke email saya itu dihapus video saya yang live kemarin. Oke, dalam video saya kali ini, saya akan berbagi kepada Anda, sharing kepada Anda, bahwa kaum elit itu mereka akan benci Anda kalau Anda memiliki ilmu ini. Ilmu apa sih sebenarnya? Oke, saya akan bahas satu persatu ya. Pertama, Anda akan dibenci kaum elit, itu kalau Anda memiliki ilmu mengaktifkan kekuatan pikiran, baik sadar ataupun pikiran alam bawah sadar. Kenapa sih? Menurut saya gini ya, kalau Anda sudah bisa mengaktifkan kekuatan pikiran, baik pikiran sadar ataupun pikiran bawah sadar, menurut saya ini Anda sudah ditandain, dalam tanda petik ya, Anda sudah ditandai sama mereka bahwa Anda bukan orang biasa. Kenapa? Karena ketika Anda sudah bisa masuk ke alam bawah sadar, artinya Anda bisa merubah hidup Anda. Dan ketika Anda sering bermain ke alam bawah sadar atau disebut dengan meditasi atau apapun itu, Anda itu melatih otak Anda menjadi lebih cerdas. Emosi Anda lebih stabil. Kenapa? Karena ketika Anda masuk ke alam bawah sadar, artinya Anda sudah bisa fokus dan pikiran Anda sudah dapat mengendalikan tubuh Anda. Dan efek lainnya adalah Anda itu nggak gampang terprovokasi. Kalau ada berita nggak langsung ditelan mentah-mentah, kecerdasan Anda lebih meningkat. Anda lebih kritis dalam hal apapun. Pertanyaannya lebih detail.
terhadap apapun, bahkan termasuk berita yang beredar di sosial media. Itu mereka akan benci Anda kalau Anda memiliki ilmu mengaktifkan atau kekuatan pikiran Anda, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Anda. Jadi hati-hati ya, kalau Anda sudah memiliki ilmu itu, mereka akan benci Anda. Oke, yang selanjutnya, ilmu apa lagi sih? Yang selanjutnya adalah ilmu tentang rasa. Mungkin dikenal dengan meditasi rasa atau olah rasa. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka akan benci Anda ketika Anda menguasai ilmu itu? Jadi gini ya, kalau Anda melatih rasa, apa sih yang dimaksud rasa? Ini lebih kepada emosi Anda, pikiran Anda, indera di seluruh tubuh Anda. Ini kan sebenarnya merasakan ya, kalau mata merasakan visual, telinga merasakan audio, mulut merasakan rasa dari makanan atau minuman. Kemudian hidung merasakan aroma, kemudian kulit merasakan sentuhan. Ketika Anda sudah bisa melatih ilmu rasa, ini Anda juga dibenci oleh mereka. Kenapa? Karena Anda akan menjadi orang yang kalau saya sebut ya, mungkin lebih waspada, lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Tapi ini sensitifnya lebih ke arah positif ya. Jadi Anda lebih waspada, lebih cerdas, yang pasti, dan Anda bisa ini sebenarnya nextnya ya, langkah selanjutnya, yaitu ilmu tentang masuk ke dimensi lain. Nah, olah rasa dan masuk ke dimensi lain ini sangat berkaitan menurut saya. Ketika Anda sudah bisa misalnya mengolah rasa, semua rasa Anda kendalikan, nanti akan ada muncul satu rasa. Nah, rasa inilah yang Anda bisa kenal dengan orang sedang merasakan apa, Anda bisa tahu sebenarnya. Apa yang orang lain pikirkan itu bisa tahu. Nah, kaitannya kalau Anda sudah berhasil olah rasa, Anda bisa masuk ilmu dimensi. Menembus dimensi lain. Yang saya maksud dimensi ini bukan cuma dimensi gaib ya, ketemu dengan makhluk atau apa, bukan. Yang saya maksud bukan di situ. Yang saya maksud lebih kepada dimensi waktu. Dan dimensi makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan cuma makhluk yang pada umumnya kita tahu makhluk gaib. Jadi gini, kalau Anda sudah bisa menguasai ilmu dimensi, waktu itu sekarang, masa lalu dan masa depan itu sekarang. Ketika Anda sudah bisa masuk ke dimensi, waktu itu menjadi linear atau garis lurus. Anda sudah masuk nih, Anda bisa mundur ke belakang atau maju ke depan. Karena waktu sekarang ini bisa jadi masa lalu dan juga bisa jadi masa depan. Nah, bahayanya apa kalau Anda sudah menguasai ilmu dimensi ini? Jadi gini ya, bahayanya. Anda itu bisa, gini nih, saya kasih gambaran. Misalnya nih, Anda berada bersama teman Anda, lagi ngobrol. Atau ada di suatu perusahaan lah. Ada bos Anda, sedang berada di ruangannya. Sedang berada di ruangannya lagi meeting nih. Nah, Anda mau tahu sebenarnya mereka meetingin apa sih? Nah, Anda bisa sebenarnya ketika mereka sudah pulang nih, misalnya bos Anda sudah pulang, Anda masuk ke ruangan meeting tersebut, Anda masuk ke dimensi di mana bos Anda sedang meeting. Misalnya meetingnya itu jam 1 lah, jam 1 siang ya. Anda masuk ke ruangan itu tuh sore misalnya, sudah jam 6 sore. Anda masuk dan Anda masuk ruangan meeting, Anda masuk dimensi waktu masa lalu atau masa lampau ya. Jam 1 siang tadi, Anda bisa tahu. Kenapa pertanyaannya? Pertanyaan gini, jadi benda-benda sekitar itu menyimpan memori ya. Mereka merekam apapun yang kita bicarakan, yang kita lakukan, mereka tuh sebenarnya merekam. Nah, ketika kita sudah bisa masuk ke dimensi, ini yang saya sebut ya, ilmu dimensi, kita bisa masuk rentan waktunya, kita bisa melihat atau menangkap atau membaca memori dari benda-benda sekitar yang merekam kejadian atau percakapan. Nah, bahaya nggak tuh kalau misalnya bos Anda lagi merapatkan suatu hal yang penting, tapi Anda tahu. Membicarakan suatu hal rahasia, tapi Anda bisa tahu. Karena apa? Ya karena tadi Anda bisa masuk ke dimensi waktu itu. Anda bisa setting, masuk ke dimensi itu,
tentuin mau waktu masa lalu atau masa depan. Anda akan tahu rahasia. Oke, itu ya setelah rasa, dimensi, dan ini yang paling penting sebenarnya. Anda upgrade diri Anda. Anda upgrade seluruh sel-sel tubuh Anda upgrade otak Anda. Mungkin rada aneh ya, Anda terdengarnya rada aneh. Tapi ini yang saya mau katakan. Jadi, kita sebagai contoh, kita pasti sudah tahu ya, sinyal internet itu ada 4G ya, bahkan sekarang sudah masuk 5G. Nah, kalau sinyal internet itu ada, kita handphonenya nggak ada, apakah kita bisa nangkep sinyal internet tersebut? Itu nggak bisa. Nah, ini handphonenya ada deh. Handphonenya ada, sinyalnya ada. Tapi handphonenya Nokia jadul, bisa nggak internetan? Itu nggak bisa. Begitu juga tubuh kita. Informasi di alam semesta itu banyak banget. Informasi apapun kita bisa akses. Cuma, bagaimana cara mengaksesnya? Sinyalnya udah kuat banget nih. Tinggal bagaimana diri kita. Kita Nokia yang jadul atau smartphone tercanggih pada zaman ini. Caranya adalah kita upgrade diri kita upgrade otak kita. Dengan latihan tertentu, dengan teknik tertentu itu ada loh yang mengaktifkan atau mengupgrade otak kita. Yang berubah itu bukan cuma pemahaman kita, wawasan, bukan cuma rasa, bukan, tapi fisik. Otak kita berubah, sel-sel tubuh kita berubah, dan segala macamnya berubah. Mungkin kita pernah nonton film fiksi ya. Kayak misal salah satu contoh Lucy, dia makan atau minum obat. Nah, kemudian dia bisa berubah, bisa tahu segala macam. Kurang lebih seperti itu. Cuma kalau itu di film, nah ini di dunia nyata, itu ada. Anda bisa kembangkan, Anda bisa latih, Anda bisa upgrade diri Anda, otak Anda pasti lebih cerdas. Ketika Anda sudah melatih otak Anda sudah mengupgrade otak dan diri Anda, yang tadi sebelumnya saya katakan tuh, masuk bawah sadar, kekuatan pikiran, kemudian ilmu rasa, ilmu masuk dimensi. Ketika Anda sudah bisa upgrade otak Anda, ini semua Anda bisa jalani, Anda lakukan, pasti Anda mahir di bidang ini. Nah, mereka akan benci. Jadi, kaum elit itu akan benci Anda, dan Anda pasti sudah ditandain. Sosial media Anda, teman-teman Anda pergi kemana aja, itu pasti udah ditandain. Ya, ada beberapa sosial media saya yang menurut saya, oh ini kayaknya lagi dipantau nih. Atau bahkan YouTube saya ini ya, saya nggak tahu nih, nanti kena apa. Ya minimal banget nggak ada iklannya sih. Atau ada teguran lagi sampai dihapus, ya ini saya kurang paham sih. Kita nggak tahu sih nantinya kayak gimana. Yang pasti, ini yang saya akan sampaikan kepada Anda. Kenapa? Karena ketika Anda melatih dari salah satunya saja nih, salah satu dari ilmu yang tadi saya sebutkan, Anda akan menjadi orang yang cerdas. Anda nggak bisa diatur, Anda nggak bisa diprovokasi. Itu salah satunya aja. Kelebihan yang lainnya, Anda rasakan sendiri. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Yang saya akan share ke Anda, saya berbagi kepada Anda. Anda harus pintar, Anda harus cerdas. Anda harus dalam tanda petik dibenci mereka. Supaya apa? Supaya Anda itu bisa menentukan hidup Anda sendiri. Nggak gampang terprovokasi. Oke deh, sebelum saya akhiri video saya, ada salah satu buku. Ini sebenarnya buku favorit saya, Master Key System. Ini sempat ditolak bukunya. Sempat beredar, kemudian dicabut peredarannya. Kenapa? Karena buku tersebut itu bisa membuat orang lain menjadi kaya. Nah, siapa pengarangnya? Itu Charles F. Haanel. Itu adalah salah satu kaum elit yang saya maksud. Dan tingkatan satu level di bawah tingkatan tertinggi. Dia membocorkan rahasia tentang merubah hidup Anda, tentang suatu Anda menjadi kaya raya. Nah, itu bukunya dilarang. Sampai 100 tahun akhirnya baru diterbitkan lagi. Banyak tokoh-tokoh terkenal yang gurunya adalah beliau, Charles F. Haanel. Anda bisa searching nantinya. Nah, itu sempat dilarang. Kenapa? Karena di situ adalah melatih, salah satunya ya, melatih rasa. Jadi ketika Anda bisa melatih rasa yang saya maksud adalah emosi, kemudian ya perasaan, pikiran. Anda sudah bisa mengolahnya, bisa melatihnya. Anda menjadi orang yang sangat luar biasa. Oke,
Next video saya itu akan membahas sebenarnya ilmu apa aja sih yang tadi saya maksud. Bisa nggak sih dalam satu ilmu, satu teknik itu mengcover semuanya? Nah, nanti akan saya jawab dalam video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya infokan, saya sangat membuka diri untuk Anda bertanya, Anda komentar, Anda sharing pengalaman, silahkan. Atau kita juga bisa diskusi dalam komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.